Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Ya, aku lihat ada sekitar berapa orang yang hadir live nih. Ada Kak Dian, halo Kak Dian, Kak Ariol, Kak Terisea, Kak Elinia, kemudian ada Kak Black, kemudian ada Kak Niki Astrina. Ini yang rajin-rajin nih, Kak Fitri. Nah, jadi teman-teman, terima kasih sudah datang tepat waktu di kelas sesi kita yang terakhir. Tapi jangan khawatir karena nanti ketika ada batch 2 dan waktu kisi-kisi resmi kita udah keluar ya tentang Adminkes dari Kemenpan RB, kita akan sempatkan waktu ya setiap weekend misalnya atau di hari-hari tertentu akan kita kabari. Jadi kami akan kabari di grup kalau misalnya nanti ada kelas-kelas sharing terkait kisi-kisi resmi dan juga terkait FR nantinya ya. Karena tadi ada yang konfirmasi juga ke aku secara pribadi kalau misalnya kelas sudah selesai hari ini, apakah nantinya akan bisa untuk sorry kepencet. Nah, untuk sharing-sharing lagi dengan teman-teman di batch 2 misalnya. Bisa teman-teman ya. Jadi nanti akan dibantu dijadwalkan sama adminnya, jadi jangan khawatir. Oke, sebelum kita mulai kelasnya, jadi kita akan bahas mengenai kerangka acuan kerja. Jadi bagaimana secara teori dan juga apa yang sejauh ini aku kerjakan ya teman-teman. Mungkin kita bisa bahas dulu sedikit tentang hal-hal yang udah kita pelajari nih selama sebulanan terakhir. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, aku kasih waktu sekitar 1 menit ya, 1-2 menitan gitu. Uh, Kalau misalnya ada yang mau didiskusikan terkait topik-topik yang kita udah pelajari selama sebulan terakhir, bisa disampaikan. Atau mungkin ada pertanyaan terkait topik minggu lalu, boleh juga tentang beberapa hal terkait kelas juga bisa. Nah, sambil menunggu, mungkin aku cerita sedikit ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya dari info terakhir ya, kalau di provinsiku, itu memang sebenarnya udah clear up ya untuk formasinya. Jadi sebenarnya kita yang di apa di pemerintahan itu udah tahu sebenarnya alokasi yang udah kita usulkan gitu, tapi belum rilis teman-teman dari Kementerian Pan-RB dan juga BKN ya khususnya terkait formasi yang disetujui. Jadi sampai saat ini juga di provinsiku belum rilis ya teman-teman. Jadi mudah-mudahan mungkin minggu depan atau 2 minggu lagi insya Allah bisa terbit ya untuk pengumuman apa untuk bukaan CASN di tahun 2024 ini khususnya yang P3K dan CPNS. Karena saat ini masih running terkait sekolah kedinasan ya teman-teman. Jadi mungkin fokusnya terbagi atau apa, tapi optimis mudah-mudahan bisa buka 2 kali dalam setahun ya, seperti janji dari menteri kita. Oke, kalau misalnya nggak ada pertanyaan nih, izinkan aku untuk sharing hari ini mengenai kerangka acuan kerja. Salah satu topik yang sangat dekat dengan kita, ya, seorang administrator kesehatan memang pekerjaan sehari-harinya dimanapun ditugaskan pasti akan menyusun kerangka acuan kerja teman-teman. Karena itulah acuan kita dalam mengerjakan tugas dan fungsi kita. Oke, ini aku izinkan untuk share screen. Oke, izin konfirmasi apakah slide-nya sudah terlihat? Sebenarnya teman-teman udah bisa akses slide-nya ya, PowerPoint-nya itu di draft kelas teman-teman. Jadi semua PowerPoint, semua rekaman, semua bahan kelas itu semuanya ada di folder kelas. Ya, jadi kalian bisa cek-cek juga di sana. Oke, adapun ya teman-teman, hari ini yang akan kita bahas adalah kalau kemarin kan kita bahas laporan, tapi hari ini kita akan bahas kerangka acuan kerjanya. Jadi sebenarnya secara step by step itu kita menyusun kerangka acuan kerja dulu teman-teman, baru kita menyusun laporan kemudian gitu. Jadi karena kemarin kita udah belajar tentang laporan, jadi kita sekarang ceritanya flashback nih, mau belajar tentang kerangka acuan kerja. Sebenarnya topik ini tidak terlalu banyak ya teman-teman, ringkas aja. Tetapi di soal-soal CASN itu biasanya lebih banyak ke pemahaman ya, penalaran serta tugas fungsi kita sebagai adminkesnya itu
ngapain gitu ya. Kalau misalnya di option udah ada kayak menyusun kerangka acuan kerja, udah pasti jawabannya itu ya teman-teman. Karena kita hmm, sangat dekat dengan perencanaan, sangat dekat dengan apa namanya POAC itu ya. Jadi planning itu adalah bagian dari penyusunan kerangka acuan kerja. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pengertian kerangka acuan kerja. Kemudian sebenarnya unsurnya ada apa aja sih KAK itu? Nah, kemudian kita akan bahas mengenai tujuan, fungsi, dan syarat dari KAK. KAK itu juga ada jenisnya ya teman-teman. Kemudian komponen itu apa aja, serta ada RAB-nya ya, rencana anggaran biaya dari kerangka acuan kerja. Karena saking pentingnya KAK ini ya teman-teman, kadang setiap orang-orang yang terlibat misalnya dalam kegiatan pasti nanyain KAK-nya ada nggak, udah disusun nggak KAK-nya, berapa sih anggaran yang digelontorkan gitu, berapa sih anggaran yang direncanakan. Pasti yang ngecek yang dicek itu adalah KAK-nya, yang diminta itu adalah KAK-nya gitu. Nah, KAK ini juga akrab disebut sebagai TOR ya. Jadi term of reference. Nah, jadi kerangka acuan kerja ya teman-teman, itu adalah sebuah atau suatu informasi yang perlu diketahui ya oleh pelaksana sebelum melaksanakan kegiatan. Makanya kadang-kadang ketika kita mau melaksanakan kegiatan, kita ada kayak rapat singkat gitu teman-teman. Jadi kayak ada rapat, kemudian apa yang kita bahas di rapat, yaitu bagaimana kegiatan itu akan dilaksanakan. Jadi memang acuannya itu ya dari kerangka ini. Nah, jadi kerangka acuan ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Sehingga nanti kalau misalnya teman-teman menemui sebuah studi kasus ya dalam soal penalaran gitu ya, kayak kisahku dulu, misalnya ada kita mau melaksanakan suatu kegiatan tertentu. Apa sih yang paling terpenting yang harus kita lakukan gitu? Yang harus kita kerjakan gitu dalam merencanakan suatu kegiatan. Pastinya kita harus menyusun kerangka acuan kerja. Nah, kegiatan dalam penyusunan kerangka acuan kerja itu nggak sendiri, teman-teman. Jadi kita terkadang hanya berperan sebagai fasilitator dalam penyusunan kerangka acuan kerja, di mana kita melibatkan bidang dan bagian yang ada di instansi kita terkait dengan kegiatan yang ingin kita laksanakan. Misalnya contoh seperti kita mau melaksanakan konseling kepada remaja gitu misalnya, ke sekolah-sekolah gitu. Nah, jadi posisi kita kan. Nah, ini kadang yang dibingungkan ya teman-teman. Karena kadang ada soal-soal, banyak sekali, termasuk yang tahun lalu, misalnya kita ada kegiatan konseling remaja. Nah, apakah kita yang akan memberikan konseling? Enggak ya teman-teman. Ingat, balik lagi kita sebagai pelayan administrasi. Pelayan keadministrasian. Jadi kita melayani kebutuhan teman-teman kita dari unsur administrasi. Sehingga kalau misalnya ada studi kasus seperti, oke, ada kegiatan konseling untuk remaja. Nah, konseling ini dilaksanakan oleh kerjasama ya antara puskesmas, rumah sakit, dinas kesehatan, gitu misalnya. Nah, kalian itu harus bisa memposisikan diri kalian pada kasus soal tersebut gitu. Oke, aku adminkes di dinas kesehatan misalnya. Terus tugasku apa? Apakah aku langsung melaksanakan konselingnya kepada remaja? Kan nggak mungkin ya, teman-teman. Jadi, pilihlah pilihan pada option yang menunjukkan bahwa kalian memberikan pelayanan ke administrasi yang teman-teman itu kuncinya. Sehingga nanti kalau misalnya ada hal-hal yang pilihan atau optionnya itu kayak langsung terlibat kepada masyarakat ke pasien, itu udah pasti bukan jawabannya teman-teman. Sehingga kalau misalnya in case ya semuanya itu terlibat sama pasien atau terlibat sama masyarakat gitu, misalnya konseling pada remaja, oh apakah kalian membantu untuk apa namanya pencatatan tensi atau berat badan tuh, misalnya seperti itu optionnya, bisa pilih yang itu. Karena kalau misalnya benar-benar terlibat memberikan pelayanan begitu ya, apalagi menyentuh pasien gitu ya atau masyarakat, itu nggak boleh, karena itu kita nggak ada kode etiknya mengatur hal tersebut. Itu aja sih kuncinya teman-teman ya. Jadi dari pengalamanku dulu saat menghadapi soal-soal terkait kerangka acuan ini, mungkin materinya tuh terkesan simpel gitu, oh bahkan dari modul itu hanya beberapa lembar saja gitu, nggak sepadat materi yang lain. Tetapi di soal-soal yang aku temui dan teman-teman temui juga di tahun 2023, mungkin ada beberapa dari kalian yang udah pernah tes duluan tetapi belum rezeki, nggak apa-apa, bisa pelajari lagi bagaimana tipe-tipe soal yang kalian temui sebelumnya itu, dan itu memang menuntut kita untuk bisa
lebih paham teman-teman, memposisikan diri sebagai adminkes dan memberikan pelayanan ke administrasi yang gitu. Ya, nah balik lagi, jadi kerangka acuan kerja ini dia itu bisa disusun dengan diperuntukkan itu ya untuk kegiatan yang bersifat rutin maupun bersifat insidental, artinya secara mendadak. Kadang ya teman-teman, nggak kadang juga sih, sering kali ya teman-teman, kerangka acuan kerja itu disusun kayak cuma sehari 2 hari itu biasa. Jadi karena kadang-kadang kita ada kunjungan gitu misalnya dari pihak luar. Pihak luar ini membutuhkan jawaban dari kegiatan kunjungannya. Jadi kita juga harus bisa merancang kegiatan tersebut ya yang akan dilakukan di instansi kita. Itu biasanya bersifat insidental. Jadi itu dicermati lagi aja tipe-tipe soalnya, kira-kira ini termasuk kerangka acuan kerja yang akan dilakukan secara rutin atau secara insidental atau mendadak gitu ya, istilahnya tuh mepet deadline gitu. Nah, kerangka acuan kerja nggak cuman diperuntukkan untuk kegiatan kayak kegiatan-kegiatan yang di lapangan gitu, misalnya resmi dengan masyarakat, bentuknya kayak pengembangan masyarakat gitu. Nggak cuman kayak gitu, tetapi juga berlaku untuk penelitian, misalnya untuk kunjungan gitu, itu juga termasuk teman-teman. Pokoknya segala bentuk kegiatan-kegiatan yang membutuhkan analisis yang lebih mendalam dan perencanaan yang lebih mendetail. Karena apa? Karena di kerangka acuan kerja itu ada mulai dari kegiatannya apa, kemudian pelaksananya siapa, kapan, di mana, pokoknya lengkap 5W1H ya teman-teman, plus anggarannya berapa gitu ya. Jadi kalau kita sih di rumah sakit ya, atau mungkin puskesmas juga ya teman-teman, itu kita sering banget membuat kerangka acuan kerja, misalnya kita mau kunjungan ke lapangan gitu. Jadi berapa sih anggaran yang kita keluarkan. Jadi sekecil ratusan ribu pun kita butuh buat kerangka acuan kerja ini. Jadilah proses perencanaan kita, sehingga ketika kita melaksanakan kegiatan, ada acuan untuk bisa mengukur. Ya, ingat kemarin kita belajar tentang laporan. Jadi ketika kita menyusun laporan, apa yang kita laporkan? Nah, kita laporkan itu adalah apa yang sudah kita tulis dalam kerangka acuan kerja ini. Sehingga kita mengacu pada kerangka acuan ini, sehingga pada saat kita melaporkan, berapa sih targetnya, berapa sih anggaran yang sudah terserap, apa sih kegiatan yang ingin kita lakukan sebenarnya, dan udah tercapai atau enggak. Jadi kalau nggak ada KAK, apa yang ingin kita laporkan kan gitu jadinya. Kalau misalnya kita berbicara tentang planning, organizing, activating, dan controlling itu, pada saat controlling ini kita menyusun laporan, kita tuh selalu teman-teman, selalu ya harusnya ya kita mengacu pada kerangka acuan kerja. Jadi kalau kita mau menyusun laporan ya sumbernya dari KAK ini teman-teman. Jadi sumber terbaiknya lah gitu untuk menjadi acuan penyusunan laporan kita. Jadi sepenting itu teman-teman. Makanya kita kalau misalnya di instansi tempat bekerja nanti ya sebagai adminkes, kita tuh dituntut untuk bisa menyusun kerangka acuan kerja ini sebagai bahan gitu dan membantu rekan kita ya, kita memberikan pelayanan administrasi pada rekan kita untuk menyusun ini gitu. Jadi seperti IO gitu loh teman-teman ya, seperti memfasilitasi mereka supaya kayak oke, karena kan orang dari pelayanan itu kayak kok aku yang nyusun lagi gininya. Kalau biasanya sih orang bikinnya kayak proposal gitu katanya dalam tanda kutip. Aku udah memberikan pelayanan di lapangan, masa aku juga yang nyusun ininya gitu kan, kadang-kadang teman-teman kita di lapangan. Jadi makanya peran kita adalah berfokus pada keperluan administrasi teman-teman kita yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien atau masyarakat gitu. Ya. Nah, jadi di kerangka acuan kerja itu ya teman-teman, itu ada 5W2H. Ya, tadi kan aku nyebutnya 5W1H plus RAB gitu kan. Nah, RAB-nya itu juga how much ya, bisa kayak deskripsikan sebagai berapa sih dia yang dibutuhkan. Ini harus selalu ada. Ketika kita membaca sebuah kerangka acuan kerja, 5W2H ini udah pasti terjawab. Jadi udah dipastikan ketika kita baca tornya ini, kita udah tahu nih, apa sih kegiatannya, apa sih yang diharapkan. Oh, misalnya berapa persen misalnya dari target kita, misalnya 200 ibu PKK yang menghadiri kegiatan sosialisasi gitu. Nanti di laporan
karena target kita 80% dari 200 itu hadir, oh ternyata di laporan ada sekitar lebih dari 200.000 PKK yang hadir, itu artinya sudah mencapai output kita. Gitu. Kemudian mengapa sih kita melaksanakan kegiatan itu gitu? Apa sih tujuan kita? Oh, kita mau sosialisasi untuk sharing begitu ya, untuk sharing bahwa di makanan tambahan ini harus ada misalnya unsur proteinnya berapa persen, gitu, sumber-sumber protein itu apa aja selain ikan kayak gitu misalnya. Nah, jadi oh maaf teman-teman, ini kayaknya video aku mati sendiri nih. Aku nggak notice. Oke, makasih Kak Hekal. Oke, aku lanjut ya. Nggak tahu nih apanya yang problem nih. Oke, aku lanjut ya. Jadi tadi um, sampai ke why-nya ya. Kenapa sih kita melaksanakan kegiatan ini? Apa hubungannya dengan tujuan yang kita ingin capai? Gitu. Misalnya, kita melaksanakan sosialisasi tentang pemberian makanan tambahan. Gitu. Nah, tujuan kita apa? Gitu kan? Tujuan kita adalah untuk berkontribusi dalam penanganan stunting gitu misalnya. Jadi itu harus terjawab. Kemudian siapa yang bertanggung jawab, dan selain siapa yang bertanggung jawab, ada juga siapa aja sih yang terlibat dalam tim. Nah, gitu. Kemudian kapan jangka waktu mulainya, teman-teman? Nah, itu harus sudah ada juga dalam KK ya. Jadi kapan sampai kapan tuh harus ada, di mana itu harus ada juga ya. Nah, kemudian bagaimana kegiatan tersebut dilaksanakan? Oh, sosialisasi ini akan dilaksanakan dengan metode apa? Misalnya fokus grup discussion kah? Apakah dilaksanakan secara demo memasak kah? Kayak gitu. Jadi itu harus jelas dan terukur, teman-teman. Kenapa? Karena pada sejatinya ketika kita menyusun kerangka acuan ya teman-teman, pokoknya orang yang baru bergabung dengan instansi kita atau di dalam tim kita pun kalau baca KAK ini jadi tahu, oh apa kegiatannya, siapa yang melaksanakan, kenapa sih kita melaksanakan, kapan, kemudian di mana sih tempatnya, kemudian bagaimana sih metode pelaksanaan kegiatan, sama berapa sih biayanya, itu semua harus sudah terjawab. Jadi ketika kalian nanti menemui soal-soal yang kemungkinan ada beberapa yang hafalan ya, terutama yang mau ikut SKB CPNS. Jadi ingat aja 5W 2H ini gitu. Jadi inilah unsur-unsur yang penting di dalam kerangka acuan, minimal banget harus ada ini. Jadi nanti kalau ada tambahan misalnya ya, berdasarkan tata naskah dari masing-masing instansi, itu nggak apa-apa, tapi inilah core-nya, harus ada ini dasar. Gitu. Ya. Kalau di aku biasanya kerangka acuan kerja di instansi ke teman-teman ada tambahan dasar hukum itu harus ada. Ya balik lagi ya, tiap-tiap daerah itu punya desentralisasi dan otonominya sendiri dan berhak untuk menyusun tata naskahnya. Tetapi secara konsep kerangka acuan hanya butuh 5W 2H ini. Makanya kalau kalian lihat di internet, saya akan ngetik contoh kerangka acuan kerja. Itu pasti bervariasi, beda-beda antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Nah, itu karena setiap instansi itu memiliki pola tatanan tata naskah yang bervariasi gitu. Tapi secara dasar pasti aku yakin setiap kerangka acuan pasti menjawab 5W 2H ini. Gitu. Nah, tujuannya apa sih kerangka acuan kerja itu? Nah, jadi ada tujuan, ada juga fungsinya. Nah, terima kasih ya buat teman-teman yang hari ini udah menyempatkan untuk membuat kuis ya untuk kelas terakhir kita pada malam hari ini. Nanti setelah kelas kita akan sama-sama mengerjakan kuisnya ya. Nah, jadi teman-teman, tujuan dari kerangka acuan kerja itu ya teman-teman, kayak kemarin laporan itu sebagai alat komunikasi secara administrasi ya, entah itu dalam bentuk dokumen maupun secara lisan. Nah, kalau kerangka acuan kerja itu alat bagi pimpinan. Apain sih pimpinan pakai KAK ini untuk melakukan pengendalian kegiatan. Jadi istilahnya ketika ada kerangka acuan kerja ini, karena saking udah detailnya ya teman-teman, bahkan ada kegiatan apa yang ingin kita laksanakan, anggarannya berapa, sehingga pimpinan tahu apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya di lapangan tidak berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dalam kerangka acuan kerja, maka itu sudah dipastikan kan keliru nih teman-teman. Makanya KAK ini adalah pedoman bagi pimpinan untuk melihat sejauh mana sih
pegawainya atau stafnya itu berhasil untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan kerangka acuan yang sudah disusun, teman-teman. Karena apa? Kerangka acuan ini disahkan oleh pimpinan kita. Jadi dipastikan pimpinan tahu, teman-teman ya. Nah, kemudian alat bagi perencana anggaran untuk menilai urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut pandang keterkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Nah, bagaimana maksudnya ini? Jadi gini teman-teman, ketika kita menyusun kerangka acuan kerja, kita ingin melaksanakan sosialisasi di lapangan misalnya kayak gitu. Nah, inilah yang kita usulkan. Makanya aku sebut sebenarnya ini mirip-mirip dengan proposal, teman-teman. Tetapi dalam bentukan kerangka acuan kerja resminya kalau di pemerintahan. Kalau proposal kan biasanya kita di kegiatan organisasi kan. Nah, kalau misalnya di pemerintahan kita biasa menyebut kerangka acuan kerja. Nah, jadi ketika nih kerangka acuan kerja ini sudah kita susun ya teman-teman, kita usulkan ke yang punya duit gitu, yang punya artinya kayak bendahara di institusi kalian. Jadi sebagai perencana anggaran, ngelihat nih dari sekian banyak bidang bagian ya, mengusulkan kerangka acuan kerjanya terhadap suatu kegiatan tertentu. Jadi diplotin, oh dia mau melaksanakan bulan Juni. Oke, bidang lain melaksanakan bulan Juni juga. Nah, dilihat nih, yang mana paling urgent, yang mana nih bisa kita kasih anggaran full, yang mana kita bisa kasih anggaran cuma setengahnya. Nah, kerangka acuan inilah yang menjadi acuan juga bagi perencana anggaran ya untuk menilai kita mau ngasih dana full ke kegiatan ini atau sama sekali nggak ngasih dan kita full ke kegiatan tertentu. Nah, jadi penting banget kerangka acuan ini bisa benar-benar secara detail gitu. Jadi kegiatan ini membutuhkan barang apa aja, membutuhkan jasa apa aja, berapa anggarannya, sehingga nanti yang punya anggaran ya, si bendahara institusi kita ini atau bagian keuangan bisa menganalisa yang mana nih yang paling urgent, yang mana nih yang kita bisa usulkan ke pimpinan bahwa ini tuh perlu anggaran penuh gitu. Jadi kerangka acuan itu selain buat pimpinan, juga bisa buat kita mengajukan untuk kegiatan ini dibiayai. Nah, jadi misalnya kita mau keluar daerah nih, kita mau dinas luar gitu istilahnya, dari Jakarta mau ke Medan misalnya kayak gitu. Jadi kita ngusulin ke bagian keuangan untuk membiayai kepergian kita ke sana ya, untuk membiayai perjalanan kita maksudnya ke Medan misalnya kayak gitu ya. Jadi itu butuh kerangka acuan kerja ini teman-teman. Karena kita usulkan ke bagian keuangan kita ya di Kemenkes misalnya kita mau dinas luar gitu ya, mau cari perjadin gitu ya. Itu juga harus bikin kerangka acuan kerja gitu teman-teman. Jadi sepenting itu. Kalau udah disetujui baru kita bisa melaksanakan kegiatan. Kalau belum disetujui berarti nggak bisa. Nah, kemudian selain itu juga bisa digunakan oleh bagian pihak pemeriksa. Jadi biasanya nih ya teman-teman, inspektorat. Jadi biasanya inspektoratnya suka sidak-sidak ya teman-teman. Jadi dia suka banget nyidak-nyidak si instansi kita ya, entah itu rumah sakit, kemudian puskesmas, dinas kesehatan. Itu suka mengadakan sidak mendadak. Kemudian apa sih yang mereka minta? Pasti mereka minta kerangka acuan kerja. Kemudian mereka minta laporan. Sehingga ya ini sangat kayak berpasangan ya teman-teman. Makanya modul Adminkes itu kerangka acuan dan laporan itu jadi satu karena seterkait itu teman-teman. Mereka berdua ini ya. Jadi inspektorat itu pasti mereka akan memeriksa kerangka acuan kerjanya itu butuh dana berapa. Misalnya 50 juta. Kemudian laporan kita itu realisasinya misalnya 48 juta. Nah, pasti akan ditanyain kemarin berapa ditransfer duitnya ini gitu. 50 juta anggaran yang direncanakan realisasinya 48 juta gitu. Sebenarnya apa sih membuat rencana ini lebih tinggi dia kalkulasinya? Nah, itu diperiksa benar-benar detail sekali terutama terkait anggaran. Nah, kalau misalnya case yang mungkin lebih sering terjadi ya, misalnya kita anggaran 30 juta, ternyata habisnya 35 juta. Nah, ini yang ditransfer sama keuangan kan cuma 30 juta. Habisnya 35 juta. 5 juta ini hasilnya dari mana? Gitu. Itu benar-benar ditelusuri, teman-teman. Sehingga ketika kita menyusun sebuah laporan itu harus lengkap selengkap-lengkapnya dan harus mengacu pada kerangka acuan kerja kita. Kalaupun ada missing kayak kelebihan atau kekurangan, kita harus benar-benar bisa melampirkan di permasalahan atau rencana tindak lanjut kita gitu. Dan juga
habis pakainya berapa gitu. Jadi dari rencana anggaran itu kita susun nih laporan kegiatan kita, termasuk laporan habis pakai kita gitu, laporan keuangan kita. Nah, dari sana akan kelihatan kira-kira yang tadi case yang aku sampaikan 5 juta itu hasilnya dari mana gitu. Oh, misalnya dari dana blood dari institusi atau dana dari pihak luar dalam bentuk CSR gitu misalnya. Jadi itu harus benar-benar diterangkan di sana walaupun sumber dananya tidak berasal dari institusi internal kita misalnya. Oh, misalnya kita dapat dana hibah gitu misalnya. Itu tetap kita cantumin sehingga memperjelas bahwa kita tidak menggunakan dana lebih dari yang sudah direncanakan sebelumnya. Gitu. Nah, kemudian sebagai informasi bagaimana output kegiatan dilaksanakan atau didukung oleh komponen input serta apa saja inputnya yang dibutuhkan dan bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output. Nah, output ini tuh biasanya adalah salah satu alat untuk kita mengukur, teman-teman. Misalnya, outputnya, jadi bedakan dengan outcome ya, teman-teman, dan juga impact ya, masa depan. Jadi masih jauh tergantung timeline-nya. Kalau output tuh realistis, kayak misalnya, sasaran kita adalah minimal 200 ibu PKK menghadiri kegiatan sosialisasi di lapangan gitu misalnya. Sehingga nanti dari 200 itu kita targetin 80% aja deh yang bisa terpenuhi gitu kan. Sehingga nanti ketika kita melaksanakan di lapangan kita jadi bisa ngukur, oh dari daftar hadir ada 202 orang, nah lebih dari 200 itu artinya kita sudah mencapai output kita gitu. Nah, kemudian selain tujuan, ada juga fungsi, teman-teman. Kalau fungsinya itu biasanya kayak gini, teman-teman. Sesimpel, oh KAK ini ada, kemudian siapa aja sih yang terlibat? Oh, kita melibatkan pihak desa. Oh, kita melibatkan dinas lain gitu misalnya. Sehingga orang-orang yang terlibat ini dari pihak luar, terutama ya teman-teman, jadi paham. Oh, ini kegiatannya. Ini yang ingin dicapai. Di sini dilaksanakan kegiatannya. Gitu. Jadi sekian biaya yang dibutuhkan, sehingga kadang-kadang dalam tanda kutip sponsor itu kadang datang gitu teman-teman. Kalau misalnya kita mau melaksanakan kegiatan ulang tahun institusi kita atau organisasi kita misalnya, nah pasti pihak sponsor nanya ini mana ininya proposal kegiatannya gitu, atau kerangka acuan kegiatannya itu mana gitu, sehingga dari sana akan kelihatan, oh ada kegiatan ini nih, oh kita mau berpartisipasi dengan ngasih ini. Nah, gitu. Jadi pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan itu mengetahui latar belakang kegiatannya akan seperti apa. Jadi dia mengerti nih arah tujuan dari kegiatan itu apa. Jadi kayak kegiatan itu apa aja, arah tujuan, serta mekanisme kegiatan itu akan berlangsung seperti apa. Jadi istilahnya untuk mempermudah komunikasi sehingga KAK ini bisa berbicara terlebih langsung. Nah, kemudian kalau TOR itu ya teman-teman, kerangka acuan kerja itu memang harus disusun per output. Jadi nggak boleh kayak satu paragraf dijelasin tanpa adanya kepastian gitu. Cuman dibahasakan saja itu harus per step-step gitu. Jadi emang per outputnya apa, misalnya 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi memang harus dibikin benar-benar spesifik, sehingga nanti ketika kita melaporkan juga kita bisa spesifik menjawab setiap output yang sudah ditentukan, teman-teman. Nah, jadi tahapan aktivitas komponen untuk mencapai output pun itu harus diuraikan, teman-teman. Makanya ketika misalnya output kita ingin 80% ibu-ibu datang menghadiri sosialisasi, itu kira-kira bagaimana sih metode kita? Nah, itu juga harus dijelaskan. Oh, biasanya ya, oh kita bersurat kepada pihak desa, kemudian waktu pelaksanaannya mungkin minggu sore gitu misalnya. Jadi benar-benar ada faktor komponen utama dan juga ada komponen pendukungnya. Jadi ini syarat dari kerangka acuannya. Nah, apabila teman-teman ya dalam pencapaian output melalui sub output, nah ini kan ada output misalnya satu bla bla bla, ini juga lagi ada bullet point-nya, teman-teman. Jadi ada bagian-bagiannya. Jadi masing-masing sub output ini beserta komponennya harus diuraikan detail dalam TOR ini. Gitu. Nah, kemudian jumlah dana yang dibutuhkan untuk mencapai output harus dirinci. Misalnya untuk output mencapai target 200 ibu PKK yang hadir gitu ya. Misalnya kita, ini zaman dulu ya teman-teman, mungkin sekarang masih agak jarang ya. Misalnya memberikan uang transport 50.000 gitu untuk satu ibu-ibu gitu misalnya.
Jadi itu kan anggarannya berapa gitu kan harus diperhatikan, atau memberikan kacang hijau atau snack tertentu gitu untuk sebagai insentif supaya ibu-ibu tuh bisa semangat hadir gitu, atau nggak makan siang atau makan sore gitu atau snack gitu ya. Itu harus dirinci benar-benar satu persatu sesuai untuk kita. Dan ini ditandatangani oleh pejabat eselon 2 ya teman-teman, pimpinan instansi. Nah, kemudian jenis-jenisnya ada apa aja? Nah, tadi di awal kan aku sempat nyinggung ya, teman-teman. Jadi ada dua. Jadi ada sebenarnya dalam skup lingkupnya itu ya, teman-teman, ada yang penelitian, ada yang kegiatan, program, proyek, dan rutin. Jadi kalau penelitian udah pasti mengikuti kaidah penulisan ilmiah. Kalau yang rutin program dan proyek itu enggak yang harus ilmiah banget ya teman-teman. Sesuai dengan apa unsur yang harus dijawab aja, enggak harus kayak terbelakang, pendahuluan dan lain sebagainya, itu harus kayak gitu. Kalau yang rutin ya, cuman yang penelitian aja. Nah ini kita latihan dulu sambil break sebentar. Ini kira-kira yang mana nih jawabannya? Ini aku lihat ada berapa orang yang hadir hari ini. Ada sekitar 11 orang ya. Jadi dulu waktu aku tes tahun 2021 itu persis sekali soalnya kayak gini tuh. Ada. Mungkin ini dari pengalaman aku di tahun sebelumnya melihat FRF seperti apa. Memang yang CPNS itu akan lebih banyak soal hafalan daripada teman-teman yang P3K. Nah, kalau P3K itu lebih banyak penalaran, teman-teman. Karena ya maklum aja, apalagi syaratnya itu, teman-teman yang P3K kan diwajibkan untuk punya pengalaman kerja selama 2 tahun. Jadi pasti ekspektasinya orang-orang yang melamar itu adalah orang-orang yang udah pernah berkecimpung gitu di pemerintahan selama 2 tahun. Dan memang kan sebenarnya syaratnya itu yang lebih disukai itu kan yang udah punya pengalaman kerja di bidang kesehatan gitu. Nggak harus di rumah sakit atau puskesmas tuh nggak harus kayak gitu ya teman-teman. Tapi bekerja di bidang kesehatan. Nah, terima kasih. Jadi ini jawabannya adalah B ya. Baru aja kita bahas tadi ya. Ini adalah soal-soal yang aku berusaha menampilkan soal-soal yang udah pernah kelihatan dari FR di tahun sebelumnya ya teman-teman. Terutama soal-soal yang aku hadapi dulu gitu waktu tahun. Itu udah lama sih, cukup lama ya. 3 tahun yang lalu berarti. Jadi harusnya sih masih relevan ya teman-teman karena itu adalah tes CPNS terakhir ya di level daerah ya. Jadi sebelum akhirnya lebih banyak memang untuk formasi P3K. Oke, kita lanjut ya. Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Karena ini materinya nggak banyak nih kalau kerangka acuan kerja, cuman lebih banyak ke pemahaman aja terkait apa aja sih sebenarnya fungsinya, kenapa sih kita harus bikin KAK, kemudian KAK itu isinya dalamnya apa aja gitu. Dulu ya teman-teman aku masih ingat sekali, aku dapat soal yang ngurutin nih, ngurutin apa aja sih isi dari atau komponen yang ada di KAK, biar dia sistematis. Nah, jadi dulu tuh aku menerapkan metode drop ya. Jadi A sampai E itu kan udah pasti yang di awalnya itu judul. Jadi kalau judulnya udah di tengah-tengah, di belakang, udah pasti aku nggak pilih itu optionnya. Jadi kadang-kadang tricky juga ya. Kadang-kadang kita harus memahami konsep POAC, balik lagi ya teman-teman. Pokoknya harus mendarah daging ini. Jadi ya awal-awal itu pasti kita harus planning dulu gitu ya. Kemudian mengorganisasikan implementasi dan juga kontrol. Sama ketika kita menyusun sebuah kerangka acuan kerja, pasti kita mulai dari yang umum dulu. Setelah itu baru sampai ke evaluasi. Gitu. Jadi misalnya judul dulu, pendahuluan dulu, kemudian tujuannya, kemudian mekanismenya seperti apa, organisasi tim nih kemarin ini yang banyak teman aku ketukar teman-teman. Jadi kita setelah tes kemarin tahun 2021 aku diskusi sama temanku. Mereka bingung antara mana dulu, mekanisme dulu atau organisasi atau tim dulu.
Nah, kemudian ada lokasi, pembiayaan atau RAB, kemudian baru evaluasi. Nah, jadi teman-teman, di sini ya, sebenarnya template dari kerangka acuan kerja itu bervariasi setiap instansi ya teman-teman. Cuman bakunya itu harusnya ketika kita melihat kerangka acuan kerja ya, pasti di halaman pertama atau di halaman depan itu kita melihat ada judul dulu. Ini judul kerangka acuan kerja ini tentang apa gitu. Kemudian biasanya judulnya pasti ringkas ya, tidak bertele-tele ya. Jadi mencerminkan isi dari KAK. Kemudian setelah judul dilanjutkan dengan pendahuluan. Ya, biasanya pendahuluan ini adalah lebih banyak akan menjawab kayak kenapa gitu, apa urgensi kita untuk melakukan kegiatan ini gitu. Nah biasanya dari umum ke khusus ya teman-teman. Jadi ini merupakan payung dari kegiatan yang dilaksanakan. Jadi istilahnya ketika kita baca pendahuluan kita tahu nih dari mana berangkatnya, kenapa kita nyusun ke apa gitu. Yo kita berangkat dari karena ada pandemi COVID untuk mencegah penyebarannya dan membangun herd immunity di masyarakat, maka kita butuh vaksinasi COVID-19 gitu misalnya. Jadi itu dari umum dulu, dari kasus dulu, case secara umum, baru kemudian project ke khusus. Maaf ya, kayaknya terdengar ya suara anjingnya, kayaknya ada sesuatu di luar. Ini aku izin dulu ya, mungkin off barang semenit. Oke, kita lanjut ya. Udah pada tenang. Maaf ya, teman-teman, jadi ada iklan. Nah, jadi kalau misalnya berbicara tentang komponen KAK ya, teman-teman, kalau misalnya di pendahuluan, itu biasanya emang dideskripsikan ya. Jadi kenapa sih urgensi kita melaksanakan suatu kegiatan itu harus ada. Nah, di KAK itu nggak sepanjang kita menyusun skripsi ya, teman-teman, atau makalah. Jadi ringkas sekali. Kayak di pendahuluan itu hanya mungkin 1-2 paragraf itu cukup gitu. Kemudian kalau tujuan, ini tujuan itu biasanya bullet point kita bikinnya. Tergantung juga style kalian. Yang jelas diwajibkan itu bisa menjawab ya tujuan dari kegiatan itu apa. Kemudian balik lagi prosesnya seperti apa ya. Jadi mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi harusnya ya. Jadi balik lagi sebenarnya kerangka acuan kerja ini pun bisa dibagi menjadi 2 ya. Kerangka acuan kerja untuk persiapan sorry. Untuk persiapan, kemudian ada juga untuk pelaksanaan kegiatan. Kenapa butuh persiapan? Karena balik lagi ya, seperti yang tadi aku sharing di awal, kita pun ketika mau mengajukan dana atau misalnya disetujui oleh bagian keuangan atau bendahara instansi kita juga butuh KAK, teman-teman. Makanya kita sebut sebagai KAK persiapan. Sehingga ketika nanti kalian menemui soal-soal seperti misalnya kerangka acuan yang diperuntukkan gitu ya untuk kita mengajukan kebutuhan dana tertentu untuk melaksanakan kegiatan, itu tetap butuh KAK tapi namanya KAK persiapan teman-teman. Jadi KAK planning gitu kalau misalnya kadang-kadang ada bahasa Inggrisnya itu, tapi ya kita terbiasa kok sebenarnya dengan itu, sudah lazim lah gitu. Nah nanti ketika udah disetujui nih sama bagian keuangan, kita edit lagi teman-teman KAK itu. Jadi biasa banget kita artinya merevisi KAK ini terus-menerus gitu sampai akhirnya final gitu. Misalnya kita di persiapan kita mengajukan dana 50 juta. Oh ternyata dari pihak keuangan hanya menyetujui 15 juta gitu. Dipangkas-pangkas misalnya kegiatan tertentu gitu. Atau misalnya barang-barang tertentu yang nggak disetujui. Maka kita harus ulang lagi nyusun KAK-nya teman-teman. Nanti lahirnya KAK pelaksanaan kegiatan gitu. Jadi kita tuh nggak bisa kayak ojok-ojok kayak kita mau ngadain minggu depan kita mau kunjungan
kunjungan nih ke sekolah-sekolah, kasih dong uangnya 10 juta gitu misalnya untuk mendukung kegiatan ini, nggak bisa kayak gitu teman-teman. Jadi kita komunikasinya ya kalau di pemerintahan itu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan itu benar-benar harus terdokumentasi teman-teman. Termasuk nanti ketika di laporan ya di laporan pelaksana kegiatan itu benar-benar kita melampirkan foto kegiatan. Kadang-kadang kita juga harus melampirkan beberapa nota-nota yang sudah kita belanjakan gitu ya, uangnya itu harus benar-benar clear ya. Nggak boleh missing Rp1 pun nggak boleh. Oke, kemudian organisasi dan tim. Nah, organisasi dan tim ini ya teman-teman, itu isinya adalah biasanya tim kerja ya teman-teman. Siapa aja sih yang terlibat di dalamnya itu harus rinci ya. Mulai dari penanggung jawab, pelaksanaan di lapangan, sampai benar-benar pokoknya yang melaksanakan kegiatan itu semuanya harus masuk. Nah, kemudian ada lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan. Nah, ini kemarin teman-teman ya, aku nggak tahu ya kenapa soal yang aku temui dulu waktu tes tahun 2021 benar-benar nanya kayak misalnya lokasi jadwal pelaksanaan kegiatan, kolom ini yang ditanyakan teman-teman, kolom 1, 2, 3, dan 4. Jadi istilahnya kan biasanya kita nyusun kayak timeline gitu ya, lokasi itu kan ada kolom 1, kolom 2, 3, dan 4 ya. Kayak kolom 1, 2, 3, dan 4. Jadi istilahnya itu di satu ini tuh ada nomor urut kegiatan teman-teman. Jadi kita tuh biasa bikin itu ada nomornya gitu ya. Jadi di sini tuh kayak ada nomornya gitu. Kemudian di sini satu kegiatan apa misalnya, masa mau mancing, sosialisasi gitu misalnya. Udah kecil ya kalau aku sosialisasi misalnya gitu. Itu biasanya uraian tahapan kegiatannya itu sosialisasi di sekolah misalnya gitu ya. Sosialisasi, aduh susah. Oke, ya bilang aja dah ini sosialisasi. Kemudian alokasi waktu secara umum. Oh, misalnya kita laksanakan kapan gitu ya. Ini kapannya di sini biasanya kita akan tulis. Di sini ada lagi sih sebenarnya teman-teman ya. Tergantung stylenya, tetapi ya boleh ya misalnya Juli gitu. Juli 2024 gitu. Terus tempatnya di mana di sekolah gitu misalnya. Jadi ini tuh benar-benar ditanyakan teman-teman. Kolom 3 tuh isinya apa? Kolom 2, 1, 4 gitu. Kemarin aku lupa sih dapat soal di kolom berapa. Yang jelas menanyakan tentang kalau misalnya uraian kegiatan tuh ada kolom berapa, waktu kegiatan tuh ada di kolom berapa gitu. Jadi seperti itu teman-teman. Kadang-kadang soalnya temui. Bahkan di tahun lalu, di tahun 2023 yang P3K itu juga menemui ada 1-2 orang itu yang menyampaikan FR itu juga ada beberapa soal tentang kerangka acuan kerja itu yang urutannya teman-teman. Jadi kayak benar-benar urutan dari KAK itu isinya tuh apa aja gitu. Jadi termasuk di dalamnya ada lokasi dan jadwal pelaksanaan kegiatan di mana basicnya itu adalah menggunakan diagram Gantt chart ini teman-teman. Jadi sejenis apa ya? Pokoknya ya kita sebenarnya udah sering membuatnya teman-teman sebenarnya kan, tetapi kita nggak tahu ternyata itu ada namanya, ternyata itu diatur gitu. Misalnya kolom 1 ada nomor urutnya, kemudian kolom 2 uraian tahapan kegiatan seperti apa, yang ketiga alokasi waktunya itu berapa bulan, atau kalau 1 bulan dicantumin langsung bulannya atau apa gitu. Nah kemudian kolom keempat adalah lokasinya di mana gitu. Jadi itulah yang kita susun basic. Ini paling sederhana ya kalau kita lihat ya di lapangan tuh nggak sesederhana ini teman-teman. Kalau misalnya yang aku kerjakan sehari-hari sekarang tuh lebih ribet ya. Benar-benar tabel itu panjang banget gitu ya. Tetapi basicnya harus memuat 4 ini gitu. Ya. Nah kemudian kalau biaya juga kita pakai tabel biasanya teman-teman. Jadi anggaran biaya yang kita butuhkan itu biasanya kan pasti biaya secara langsung sama bicara tidak langsung, jasa maupun barang kayak gitu. Jadi kita benar-benar alokasikan berapa yang dibutuhkan nih. Misalnya tenaga pengajar atau kita ada tamu gitu pembicara, kemudian kita butuh snack misalnya, butuh kertas, butuh apa ya, LCD dan segala macamnya, penyewaan tempat juga. Jadi semuanya kita cantumkan dalam RAB. Kemudian kita juga nyantumin. Nah, kita juga nyantumin evaluasi teman-teman. Jadi gimana sih kegiatan ini akan dievaluasi gitu. Jadi apa sih yang akan kita kerjakan ketika kita mau menilai kegiatan kita nanti.
Ya, mudah-mudahan udah ada bayangan nih ya. Sebenarnya kita udah sering bikin ini waktu kuliah, teman-teman. Kalau misalnya udah pernah ikut organisasi, pernah menyusun proposal, mirip-mirip nih sebenarnya ya. Cuman kalau di pemerintahan diatur lebih sedikit formal untuk menjawab kebutuhan. Kenapa ada biaya? Karena kita mau ke bagian bendahara ya, atau bagian keuangan dari lembaga atau instansi kita. Kemudian kenapa ada lokasi dan jadwal? Kadang-kadang kita punya partner, teman-teman. Jadi kita punya sejenis pihak lain yang terlibat sehingga dia bisa tahu oh gimana jadwalnya kapan. Nah, gitu. Kenapa ada organisasi sama tim? Karena harus ada eksekutornya, teman-teman. Jadi siapa yang mengeksekusi di lapangan. Kenapa ada evaluasi? Ingat ya, ini kita harus pakai nanti untuk menyusun laporan. Kemudian laporan ini juga berguna nanti untuk menyusun KAK lagi di tahun depan misalnya atau di kegiatan selanjutnya. Kemudian gitu terus susun laporan kayak gitu. Karena bahan terbaik kita dalam menyusun sebuah kerangka acuan kerja adalah laporan di tahun sebelumnya atau laporan di kegiatan di semester atau triwulan sebelumnya. Kemudian kalau misalnya kita nyusun KAK pun, ya, maksudnya laporan pun, ya sumbernya dari KAK. Target kita berapa, bagaimana cara kita melaporkan itu ya, tergantung dari kerangka yang sudah disusun. Gitu. Nah, kalau ini udah tadi. Selanjutnya, oke, kalau ini kira-kira yang mana nih teman-teman? Bagian pada kerangka acuan kerja yang menguraikan seluruh tahapan kegiatan yang dilalui mulai dari tahap persiapan sampai dengan penilaian, di mana pembaca mengetahui dan dapat membayangkan rangkaian kegiatan yang harus dikerjakan untuk menyelesaikan kegiatan disebut dengan apa nih teman-teman? Apakah pendahuluan, latar belakang, tujuan, pengorganisasian, atau mekanisme. Jadi sebenarnya ingat ya, di dalam kerangka rohnya si kerangka acuan kerja ini ya, jadi kita belajar oh isinya adalah judul, kemudian isinya adalah pendahuluan, kemudian apa isinya? Ada apa, dan lain sebagainya. Jadi tadi kita kan belajar itu isinya judul, pendahuluan, tujuan, mekanisme, kemudian organisasi tim, lokasi, biaya, evaluasi. Kira-kira yang mana nih? Kadang-kadang kalau misalnya kalian nggak sempat nih mempelajari kayak temanku dulu ya, pasti jawabnya yang biasa kita kerjakan waktu skripsi kalau misalnya kita menguraikan apa namanya hal-hal yang ingin kita kerjakan dalam penelitian kan di latar belakang ya teman-teman. Oh ternyata setelah ditelusuri kalau di kerangka acuan kerja tuh bagian latar belakang itu sebenarnya nggak ada teman-teman. Udah gabung dengan pendahuluan karena saking ringkasnya di pendahuluan jadi kita nggak bikin latar belakangnya teman-teman. Sehingga kalau misalnya hal-hal yang lebih detail dan sangat teknis itu ada di mekanisme. Iya, betul. Jawabannya adalah E ya. Nah, sampai di sana apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke, jadi ada yang nanya tentang lakip. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak ikut live sesi kemarin, jadi kemarin kita juga di laporan kita bahas tentang laporan apa? Laporan akip ya teman-teman. Jadi kinerja instansi pemerintahan. Jadi laporan administrasi kegiatan kita di pemerintahan seperti itu. Nah, ada yang namanya lembar kerja evaluasi dan lembar hasil evaluasi. Nah, ini ada hubungan dengan evaluasi di tahap KAK kegiatan. Ini maksudnya nanya ya, apakah ada hubungan gitu? Nah, jadi biasanya teman-teman ya, dalam kita menyusun sebuah laporan, kan ada kerangka acuan kerja nih. Ya, jadi biasanya format yang kita gunakan untuk laporan salah satunya itu adalah LKE yang nantinya menghasilkan LHE teman-teman. Kalau LKE itu biasanya adalah poin-poin, misalnya kayak di AKIP ya atau di SAKIP ya, sistem untuk pelaporan kita itu biasanya dalam bentuk Excel. Jadi ada poin indikator nih, indikator-indikator yang harus dipenuhi gitu ya. Ini mungkin aku gambarkan seperti ini misalnya dalam bentuk Excel ya. Jadi Excel itu banyak sekali, misalnya indikator 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu banyak banget pokoknya ya. Kemudian di sini ada data dukung yang harus kalian upload ya, link-linknya. Nah, kemudian ini namanya LKE, lembar kerja evaluasi. Kenapa namanya lembar kerja evaluasi? Karena kita mengevaluasi indikator ini. Indikator ini di dalamnya itu data dukungnya itu salah satunya adalah KAK. Gitu. Jadi KAK dan laporan-laporan dari kegiatan. Jadi adalah unsur di dalamnya.
Sorry, aku ada ke pencet. Oke, sorry. Ini aku tampilkan lagi. Nah, jadi apakah ada hubungannya dengan KAK? Ada teman ya. Karena dalam menyusun lembar kerja evaluasi ini banyak sekali kerangka acuan kegiatan atau kerangka acuan kerja sama ya teman-teman. Dan laporan yang menjadi sumber dari data dukung atau bukti bahwa kita sudah bekerja atau instansi kita tuh sudah melaksanakan tugas dan fungsinya gitu. Nah, kita akan upload dia di lembar kerja evaluasi. Di Excel inilah yang namanya lembar kerja evaluasi. Nah, nanti setelah ini ada kan nggak mungkin nih kita kumpulin ke bagian biro organisasi atau kalau puskesmas ke dinas kesehatan, kalau rumah sakit ke sekretaris daerah ya melalui biro organisasi biasanya. Kalau dinas kesehatan itu biasanya ke Kementerian Kesehatan. Kan nggak mungkin nih LKE kita susun seperti ini. Nah, pasti kita akan buat LHE namanya, lembar hasil evaluasi. Hasil, teman-teman. Ingat, kuncinya adalah hasil. Sehingga biasanya kita buat dalam bentuk Word, teman-teman. Kita ringkas, indikator poin 1, capaiannya misalnya 90%. Yang dua, misalnya indikatornya 70%. Ini memenuhi target, kemudian di sini ada saran, RTL kayak gitu gitulah, saran atau RTL, kemudian permasalahan yang dihadapi dan segala macamnya gitu. Itu namanya LHE. Jadi ini tuh kalau misalnya di mana sih letak kerangka acuan kerja, apakah kita menyusun LKE dan juga LHE ini hasilnya ya mengacu pada kerangka acuan kerja. Nah, ini skupnya ini kerangka acuan kegiatan organisasi. Itu skupnya lebih besar, teman-teman. Jadi istilahnya kita bentukannya itu bukan kerangka acuan karena ini kan skupnya kecil nih, kegiatan yang kayak step-step kegiatan yang kecil-kecil lah gitu. Tapi kalau berhubungan dengan akib ini ya teman-teman, dia itu renstra, bukan kerangka acuan kerja. Jadi dari renstra ini lahirlah lembar kerja evaluasi organisasi kita, baru kemudian hasilnya adalah lembar hasil evaluasi kita. Jadi lembar acuan kerja inilah kita bekerja sesuai dengan tugas pokok fungsi kita. Jadi kalau yang ditanyain sama Kak Black ini, itu kan lembar kerja evaluasi sakit. Nah, kalau sakit itu atau akib ya, itu skupnya kan organisasi nih yang bikin akib. Misalnya rumah sakit ya rumah sakit, kalau puskesmas puskesmas gitu. Jadi lingkupnya besar sehingga yang menjadi acuan itu adalah renstra. Tapi di manakah letak KAK dan laporan? Letaknya itu adalah sebagai data dukung dari setiap indikator yang sudah kita menjadi target dari organisasi kita. Jadi di sini biasanya ada misalnya kerangka acuan kerja penanganan stunting, laporan penanganan stunting gitu misalnya. Gitu posisinya. Jadi ingat ya, lembar kerja evaluasi itu adalah lembar kerja kita untuk mengevaluasi kegiatan. Kemudian lembar hasil evaluasi kita adalah yang menjadi ringkasan gitu dan mudah dibaca. Nggak mungkin ya orang itu akan baca atau penilai itu akan baca semua indikator yang jumlahnya itu kadang sampai ribuan teman-teman. Apalagi kalau levelnya rumah sakit umum ya. Kalau levelnya puskesmas atau dinas kesehatan mungkin nggak akan sebanyak rumah sakit umum. Rumah sakit khusus pun itu lebih sedikit daripada rumah sakit umum. Sehingga nanti harus dibuatkan LHE-nya sehingga hasil-hasilnya sudah bisa terdeskripsi. Yang mana aja sih yang butuh perhatian khusus tahun depan, yang mana sih yang butuh anggaran yang lebih intens tahun depan, itu bisa dilihat dari LHE ini teman-teman. Kalau LKE itu cuma lembar kerja evaluasinya saja. Mudah nangkep ya perbedaannya. Nah, kemudian lanjut. Kak, apakah semua kerangka kerja dibuat oleh seorang adminkes? Secara tugas pokok dan fungsi itu sebenarnya semua tenaga kesehatan ya itu ada unsur penyusunan kerangka acuan kerja. Kalau kalian lihat di tugas pokok fungsi dari jabatan fungsional itu hampir seluruh tenaga kesehatan itu menyusun kerangka acuan kerja itu bisa teman-teman. Tetapi secara keadministrasian ya tugas pokok keadministrasian itu adalah adminkes. Jadi semua adminkes tuh pasti akan menyusun kerangka acuan kerja. Tapi apakah semua kerangka acuan kerja ini dibuat oleh adminkes? Belum tentu teman-teman ya. Kalau kalian cuman ada satu, ini aku nggak bisa delete ya. Sebutnya erasernya nggak terlalu ini. Tapi nggak apa-apa, mudah-mudahan nggak terlalu mengganggu ya. Oke. Jadi kayak gini teman-teman. Kalau di lapangan ya,
banyak sekali adminkes itu cuma ada satu di setiap puskesmas. Contoh aja. Nah, kalau di tempat aku bahkan di rumah sakit jiwa yang levelnya provinsi cuma ada 2 teman-teman. Adminkes pertama. Nah, teman aku pun maaf ada iklan. Temanku banyak yang di puskesmas di kayak kabupaten kota itu cuma satu, benar-benar cuma satu aja. Sehingga nggak mungkin dia seluruh kerangka acuan kerja di instansi tersebut dia yang nyusun. Tetapi ya secara substansi, tugas pokok dan fungsi itu adalah tugas kita sebagai administrator kesehatan. Nah, apakah tenaga kesehatan lain itu nggak bisa nyusun? Bisa, tetapi itu bukan tugas pokok dan fungsinya, teman-teman. Jadi itu istilahnya kalau nanti kalian udah jadi ASN ya, kalian kan akan nyusun SKP nih, sasaran kinerja pegawai. Jadi kalian akan menyusun target-target, kalau di swasta namanya KPI ya, target kalian. Nah, menyusun kerangka acuan kerja itu nggak akan ada di nakes yang lain, cuman ada di adminkes gitu. Oke, tadi masih bingung antara Renstra dan LKE. Nah, kalau Renstra itu kepanjangan dari rencana strategi biasanya disusun selama 5 tahun. Nah, dari rencana strategis 5 tahun ini disusun lagi yang per tahunan, 1 tahun. Setiap 1 tahun ini dievaluasi menggunakan LKE, hasilnya yaitu LHE. Ini yang kita dalam bentuk Word yang kita kumpulkan, Word atau PDF. Kalau ini Excel dia. Nah, jadi kita nyusun indikator ini berdasarkan rencana strategis kita. Rencana strategis itu apa sih? Nah, kalau rencana strategis ini adalah apa yang kita kerjakan dan menjadi target kita di instansi kita, teman-teman. Cara kita ngukur apa? Cara kita ngukur dengan lembar kerja evaluasi. Dalam lembar kerja evaluasi, isinya banyak indikator-indikator yang harus kita penuhi beserta dilengkapi dengan data hitung. Kemudian setelah tercapai ini ada poinnya teman-teman. LKI itu ada poinnya. Oh, indikator ini semua terpenuhi berarti kan 100%, tapi kayaknya mustahil kalau 100% ya. Pasti ada beberapa yang kurang. Dari pengalaman aku sih kalau di instansi lain nggak tahu ya teman-teman. Tapi rasanya mustahil bisa 100% karena sangat idealis sekali kementeriannya ya terhadap daerah. Sedangkan daerah belum tentu bisa memenuhi gitu kan. Nah, kemudian dari LKI ini ya, dari lembar kerja evaluasi ini kan sudah kita isi, kita terjemahkan dalam lembar hasil evaluasi ini gitu ya. Mudah-mudahan nangkap hubungannya. Jadi tadi kalau misalnya nanya hubungannya dengan kerangka acuan kerja dan laporan apa Kak? Nah, lembar kerangka acuan kerja dan laporan itu menjadi bukti salah satu data dukung bahwa kita sudah melaksanakan kegiatan. Kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau misalnya indikator kita ini adalah menurunkan angka stunting sebanyak 80% di Kabupaten A misalnya. Nah, cara kita mengukur tuh kayak gimana kan gitu kan sekarang. Nah, misalnya upaya kita salah satunya untuk menurunkan itu adalah melaksanakan sosialisasi atau dan juga edukasi pembuatan makanan tambahan kepada ibu PKK di kecamatan X gitu misalnya. Nah, buktinya apa? Dari kegiatan kerangka acuan kerja kegiatan kita dan juga laporan kegiatan kita. Ada foto-foto di dalamnya, ada bukti penyerapan anggaran. Itu semua kita masukkan dalam data dukung, teman-teman. Nah, jadi istilahnya kita bisa menunjukkan bahwa oh kita udah mengerjakan ini loh. Nah, gitu, teman-teman. Ya, nangkep ya? Mudah-mudahan bisa dipahami perbedaan antara Renstra, kemudian LKE, LHE, dan juga sakit lakip ya. Jadi kalau buat teman-teman yang kemarin belum berkesempatan ikut di sesi live untuk laporan, jadi lakip itu ya, sakit itu biar nggak bingung nih sakit, lakip, apa lagi itu gitu kan? Dulu juga aku kayak gitu teman-teman nggak tahu ya. Nah ini tuh adalah akuntabilitas teman-teman. Jadi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan. Setiap instansi pemerintahan punya ini. Kalau lakip itu ya laporannya ya teman-teman. Laporan kinerja atau lembar bisa. Lembar juga bisa, lembar laporan. Nah, kalau sekarang ya, sekarang itu namanya e-akip karena udah artinya secara elektronik lah gitu ya. Dikerjakan. Nah, jadi atau bisa juga evaluasi sih teman-teman. Jadi nanti dikondisikan aja. Kalau yang aku temui sih nggak ada soal-soal yang menyinggung tentang apa namanya kepanjangan dari sakit lagi itu nggak ada teman-teman. Tapi lebih ke implementasinya. Nah, jadi kalau sekarang itu namanya e-akip.
Karena kita upload itu secara online, teman-teman. Jadi semua sekarang laporan-laporan kinerja organisasi itu secara online. Nah, Sakip, apa bedanya Sakip? Kalau Akip dengan Lakip itu sama ya, teman-teman. Ini tuh sama, dulu kita nyebutnya laporan atau lembar, sekarang elektronik, teman-teman, berbasis evaluasi secara elektronik. Nah, ini kita fokus ke Sakip. Sakip itu adalah sistem. Sistem apa? Sistem akuntabilitas. Akuntabilitas itu apa? Kayak sistem-sistem. Apa nih yang ingin kita kerjakan dari instansi kita? Nah, karena kita udah punya sistem, sistem ini harus dievaluasi. Cara kita mengevaluasi dengan apa? Dengan LK ini. Nah, sistem inilah adalah bagian dari Renstra kita. Renstra inilah sistem kita. Ya, sistem apa sih yang akan kita targetkan? Apa sih yang ingin kita capai? Jadi kita evaluasi sistemnya ini dengan LKI. Hasil dari pengevaluasian tersebut adalah LHI. Gitu. Kalau kita flashback ya sedikit tentang laporan. Oke, mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut sedikit tentang kerangka acuan kerja. Sebenarnya nggak banyak, sisa lagi dikit aja materinya. Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, kalau RAB ini gampang ya, teman-teman, sebenarnya basic aja, sama seperti kita dulu nyusun proposal kegiatan kampus ya. Jadi pastinya untuk nyari tahu apa yang mau kita beli, apa yang mau kita habiskan, itu kita harus benar-benar rencanakan secara rinci. Benar-benar rinci sekali, teman-teman. Oh, misalnya kertas 2 rem, harganya berapa? Kita harus searching itu, teman-teman, satu-satu. Searchingnya di mana? Nah, kalau dulu waktu kita di kampus, mungkin kita searchingnya di Google ya. Nah, kalau misalnya sekarang kita kerja di instansi pemerintahan, udah ada daftar harganya, teman-teman. Jadi istilahnya kita mau perjalanan dinas, oh kita mau pergi ke Bandung, Jawa Barat, udah ada pagunya, teman-teman. Udah ada kisaran, bukan kisaran lagi ya, kepastian ya dari Kementerian Keuangan, oh perjalanan dinas ke Bandung, transportasinya sekian, 166.000 per orang gitu. Penginapan maksimal untuk eselon 2 2 juta per malam, untuk eselon 3 1 juta per malam, untuk eselon 3 ke bawah 500.000 per malam kayak gitu. Udah pasti, teman-teman. Jadi ketika kita merinci, kita misal pesawat terbang harganya 3 juta misalnya kayak gitu. Kita harus rinci itu dulu gitu. Nah, kita bikin 3 juta dulu, walaupun kenyataannya kan nggak mungkin ya 3 juta kita beli tiket pesawat kan. Nah, makanya ada kerangka acuan kerja untuk kita persiapan dulu atau perencanaan dulu, baru nanti kita edit sesuai dengan aslinya ya. Oh, ternyata kita pakai Air Asia nih. Oh, Air Asia nggak mungkin 3 juta kan, PP palingan 1,5 misalnya. Jadi kita bikin lagi baru gitu. Ya. Jadi ada komponen-komponen dalam biaya yang pastinya nanti menjadi salah satu acuan bagi bagian keuangan atau bagian anggaran kita di instansi untuk memberikan persetujuan nih berapa anggaran yang akan dikeluarkan. Nah, fungsinya, nah tadi sebenarnya udah beberapa aku jelaskan fungsinya untuk apa saja. Pastinya untuk tahu komponen dari kegiatan itu apa aja. Jadi komponen-komponen yang mau kita pakai ya untuk melaksanakan kegiatan. Kemudian ada biaya satuannya ya, misalnya 2 rem buku gitu. 2 rem buku biayanya berapa gitu kan. Kemudian jumlah totalnya berapa nantinya, kemudian harus ditandatangani oleh pimpinan instansi kita. Jadi eselon 2 itu adalah pimpinan tertinggi di pemerintahan daerah, teman-teman. Kalau misalnya di kementerian pun, Direktorat Jenderal itu eselon 2 ya, teman-teman. Jadi kita ketika mau melaksanakan suatu kegiatan, itu harus ditandatangani oleh pimpinan kita langsung. Jadi ya eselon 1 itu siapa? Eselon 1 itu menteri ya, teman-teman. Kalau di bawah menteri ada Direktur Jenderal ya, kemudian ada lagi sekjennya dan lain sebagainya. Itu struktur organisasi beda-beda tiap instansi. Nah, kemudian untuk TOR ini ya, TOR atau KAK ini untuk usulan anggaran dibuat untuk pengajuan rencana kerja dan anggaran sebelum DIPA disetujui atau disahkan. Jadi rencana kita untuk melaksanakan kegiatan itu harus disahkan sebelum instansi kita ini menyusun secara besar, secara keseluruhan berapa sih uang yang harus kita minta APBN, APBD dan juga bantuan operasional yang harus kita ajukan, itu harus kita kumpulin dulu nih.
semua bidang bikin rencana kegiatan tahun depan kita mau ngelaksanain kegiatan apa. Nah, itu susun di bulan Januari itu. Jadi kita ada TOR perencanaan kan. Nah, jadi TOR perencanaan itu banyak banget terkumpul di bulan Januari, kemudian nantinya akan disetujui nih ada anggaran sekian. Nah, nanti kita susun lagi namanya TOR pelaksanaan kegiatan. Jadi mungkin kita nyusun TOR pelaksanaan kegiatan itu mungkin pertengahan tahun atau mendekati akhir tahun, tapi duitnya udah ada gitu. Jadi kita udah susun tahun lalu nih, kan tahun depannya baru kita melaksanakan kegiatan nih. Nah, biar nggak bingung nih aku susun 2024, 2025. Kita tuh biasa banget menyusun apa-apa aja kegiatan yang ingin kita laksanakan itu di bulan Januari 2024, tapi kita baru laksanain sepanjang tahun 2025. Misalnya di sini kita udah nyusun TOR untuk perencanaan gitu ya, TOR perencanaan di sini. Nah, di sini di pertengahan tahun kita nyusun lagi TOR pelaksanaannya. Oh, kemarin kan kita udah dapat duit nih dari sini, misalnya 30 juta. Ya udah kita mau pakai di sini 30 juta gitu. Jadi sebirokratis itu teman-teman kalau misalnya kita bekerja di pemerintahan. Jadi ya nanti juga kalian terbiasa. Ya. Nah, ini kira-kira dari yang apa yang aku udah jelasin ya panjang lebar. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah, sekarang ada gambarannya seperti ini. Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh saja, teman-teman. Kalau misalnya nanti di instansi masing-masing itu bisa disesuaikan lagi. Gitu ya. Jadi seperti biasa tadi ada apa? Ada 5W, 2H ya. Nah, jadi di sini udah terjawab ya, ada apa-apa aja di sini. Jadi di sini tuh kebetulan dari formatnya dari modul itu diambil adalah ada latar belakangnya ya. Di sini sebenarnya ada pendahuluan, kemudian ada dasar hukum. Nah, kalau misalnya aku di rumah sakit sekarang menggunakan dasar hukum, teman-teman. Tapi nggak semua ya, nggak semua menggunakan dasar hukum. Kemudian siapa target kita, siapa penerima manfaatnya, kemudian bagaimana mekanismenya kan gitu, mekanisme kegiatan itu seperti apa, kemudian waktunya seperti apa, kemudian biayanya berapa. Nah, kalau untuk menjawab siapa udah di atasnya teman-teman. Nah, mungkin teman-teman mikir kayak ini kok nggak sesuai dengan apa namanya urutan tadi gitu, misalnya judul dulu, kemudian pendahuluan, baru kemudian apa-apa segala macamnya itu kan. Nah, ini format yang sesuai dengan tata naskah yang aku ambil di salah satu modul yang diberikan oleh Bapelkes pusat dari pelatihan aku dulu, teman-teman. Nah, kemarin ada juga yang nanya, ini kenapa tidak sesuai dengan urutan dari core-nya sebuah kerangka acuan gitu. Nah, jawaban WI kemarin ya, teman-teman, Widya Suara kemarin adalah, nah, ini contohnya itu, yang paling penting itu adalah unsurnya itu ada. Namun kalau misalnya nanti ada pertanyaan mengenai hafalan gitu ya, seperti soal yang aku temui dulu ya pada saat SKB CPNS, itu tetap mengacu pada urutan secara teorinya, teman-teman. Tetapi nanti kalau misalnya ada contoh ya, contoh seperti kerangka acuan yang ditampilkan tiba-tiba formatnya seperti ini gitu ya, yang ditampilkan pada soal ya, dipastikan harus ada unsur 5W 2H aja gitu. Nggak harus mengacu pada urutan tersebut. Jadi udah dipastikan ketika kita berbicara tentang penyusunan sebuah kerangka acuan, pasti dimulai dari pendahuluan sampai dengan evaluasi, gitu, sampai dengan biaya yang diperlukan. Gitu. Nah, gitu kira-kira. Jadi di sini udah ada deskripsinya juga nih sebenarnya teman-teman. Mungkin nanti aku tampilkan setelah ini. Nah, jadi kementerian itu artinya apa? Unit paslon 1 ini biasanya kementerian apa yang punya? Kemudian program-program apa? Ini program apa ini tuh artinya ya sama dengan judul teman-teman ya. Kemudian hasilnya apa yang diharapkan? Kemudian satuan kerja mana dia ya? Eselon 2 mana misalnya rumah sakit umum apa gitu misalnya bisa ya. Kementerian Kesehatan di sini. Nah, kemudian indikatornya apa? Satuan ukurnya atau jenis luarannya apa yang diharapkan? Volumenya berapa kali kegiatan dilaksanakan? Jadi inilah yang hampir setiap tahun tuh bukan setiap tahun, setiap bulan itu pasti kita akan mengerjakan kerangka acuan. Kalau case-nya ya di kerjaan sekarang. Oke.
Kalau ini jawabannya yang mana nih teman-teman kira-kira? Kayaknya soal terakhir nih teman-teman. Kita udah sampai di biaya ya. Habis ini baru aku tampilin apa? Hampir sama sih, cuman deskripsinya sedikit tentang kerangka acuan kerja. Kalau ini adapun tujuan dari RAB kan udah tahu ya, teman-teman, alat memberikan informasi untuk komponen biaya, kemudian alat bantu untuk identifikasi biaya utama ya, dan juga biaya pendukung, serta untuk menghitung total biaya serta apa namanya uh, suatu outputnya itulah gitu. Dari total biaya menghasilkan output apa. Kak, kalau volume itu isinya apa aja tadi? Oke, sekarang kita akan bahas itu ya, teman-teman. Oke, ini aku cek dulu. Oh, ada lagi. Kalau syarat-syarat itu udah kita bahas tadi ya, sempat jadinya aku skip aja. Harus ada apa aja dalam kerangka acuan gitu, syaratnya harus bagaimana. Oke, nah sedikit quote-quote yang aku suka ya teman-teman, aku selalu selipkan buat kalian sebagai pengingat aku juga terhadap perjuangan dulu ya. Aku juga pernah berada di posisi kalian, jadi jangan sampai menyerah. Kapanpun itu rezeki pasti akan datang ketika Tuhan menghendaki gitu. Tugas kita hanya berusaha dengan baik ya. Oke, di sini aku mau tampilin sedikit ya. Ada satu, bentar aku share screen lagi ya. Ini aku nanti abis ini akan share juga nih, ada beberapa komponen tambahan yang belum aku masukkan ke dalam apa? Ke dalam PowerPoint. Yang aku share dulu. Bentar. Nah, di sini ada deskripsinya nih, nomor satu tuh apa, nomor dua. Tadi kan ada yang nanya tentang volume ya, Kak ya. Jadi volume ini nomor 9. Nomor 9 itu misalnya komponen keluaran kegiatan gitu. Misalnya 5 peraturan PMK. Jadi hasilnya 200 orang peserta yang ikut, 33 laporan lembar hasil apa perencanaan kegiatan atau lembar hasil evaluasi kegiatan yang dihasilkan. Jadi benar-benar berapa kali kegiatan akan dilaksanakan, kemudian apa hasilnya, kayak gitu. Jadi volume luaran kegiatannya itu apa sih yang kita harapkan dari kegiatan tersebut gitu. Ya, di sini udah ada nih nomor-nomornya sesuai dengan yang tadi aku tampilkan di PowerPoint. Jadi nanti akan aku share ini ke grup Telegram. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk sesi kerangka acuan kali ini. Terima kasih partisipasi aktifnya dan kehadiran teman-teman di live sesi setiap harinya. Oke, apakah ada yang bertanya lagi? Kira-kira ada yang ingin diskusikan terkait topik kerangka acuan maupun terkait topik-topik yang udah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya selama sebulan terakhir ini. Nah, sambil menunggu nanti tesnya tiba, jangan lupa untuk terus ya teman-teman, terus berproses, terus dicek lagi modulnya sambil menunggu kisi-kisi resmi. Nanti ya jangan khawatir, berdasarkan pengalaman aku di tahun-tahun sebelumnya, kisi-kisi itu pasti nggak akan jauh beda dari soal yang akan kalian temui nanti. Kuncinya adalah rajin untuk pantau nanti ya ketika tes tiba untuk apa mendapatkan file report-nya ya, untuk mendapatkan FR-nya. Ya, insya Allah nanti kita bisa saling berbagi ya di grup, sehingga persiapan makin matang dan juga nanti bisa menghadapi ujian atau tes CASN dengan lebih baik. Nah, buat teman-teman yang melamar di jalur CPNS, jangan lupa juga karena salah satu fase kalian untuk persiapkan diri kan tidak hanya di SKB ya, nggak sekali tes gitu, tapi kalian 2 kali tes, harus passing grade untuk TKD dulu, baru bisa nanti ikut ke TKB. Tapi untuk teman-teman P3K ini kan one shot nih, langsung 1 kali tes. Jadi jangan lupa juga persiapkan untuk tes sosiokultural, manajerial, dan juga wawancara. Itu nggak sulit kok teman-teman. Kalau bisa aku bilang dari pengalaman teman-teman kalian, passing grade untuk adminkes kan cuma 150-an nih teman-teman. Jadi untuk kemampuan teknis sebenarnya nggak yang tinggi-tinggi banget seperti Javong yang lain ya. Cuman memang kenapa passing grade kita kecil ya dari yang aku amati karena skop ilmu kita sangat luas dan tapi ya jangan khawatir, aku lihat teman-teman yang ikut batch Tantu di tahun lalu itu banyak loh teman-teman yang skornya itu di atas 400, bahkan ada yang 500-an ya. Jadi optimis pasti bisa.
Pokoknya kuncinya persiapkan diri aja dengan baik. Oke, mungkin segitu dulu. Mau lanjut kuis atau mau ada yang diskusikan lagi? Ya disabar-sabarin aja teman-temannya. Dulu aku berproses juga setahun lebih ya. Seleksi ASN emang membutuhkan kesabaran. Jadi tetap semangat aja mempersiapkan diri. Dicicil-cicil aja teman-teman setiap hari. Sejam, barang sejam, 2 jam gitu tiap hari belajar ya. Karena kalau udah komit mau daftar dan jadi ASN harus diseriusin ya. Jangan setengah-setengah lah gitu istilahnya. Oke, ya Sabtu Minggu rehat gitu ya. Ntar Senin sampai Jumat mulai. Mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih teman-teman udah hadir dan waktu dan tempat aku serahkan ya kepada Kak Haikal. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih Kak Widya. Sekarang kita langsung saja menuju Telegram. Di sini ada 3 kuis dari teman-teman kita dan 1 kuis dari Tentu. Jadi teman-teman bisa langsung ke Telegram. Terima kasih untuk yang bisa datang pada malam ini. Selamat malam.